Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat datang dalam acara seminar dengan tema Muda Bayu dalam Tari Bayu. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini, Kamis 25 Agustus tahun 2022, bertempat di Gedung Diketerendang lantai 1. Senang sekali rasanya saya Dipa Satya dapat memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Hari ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani bersama narasumber yang pastinya paham mengenai Muda Bayu dan selaku penulis dari buku yang berjudul Muda Bayu, yakni Bapak Profesor Dr. Iwayan Dibil, SSD, MA. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Untuk materi selanjutnya akan langsung diarahkan dan dipaparkan langsung oleh Bapaknya. Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam sehat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk adik-adik di Surabaya yang mungkin pertama saya ketemu dengan kalian. Dan terima kasih kepada panitia atas ruang dan waktu yang diberikan kepada saya untuk bicara pertama kali seperti memberikan pembekalan kepada adik-adik ini yang menjadi anggota baru dari keluarga besar Institut Seni Denpasar. Sebelum saya masuk ke materi yang telah disampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan bicara tentang Muda Bayu, satu rahasia penting yang perlu saudara kuasai jika ingin belajar tari yang benar. Saya akan menyampaikan beberapa hal dulu yang mendasar bagi saudara untuk dipahami mengapa saudara datang ke lembaga ini dan mengapa belajar kesenian dan untuk apa semuanya itu. Saudara, Institut Seni Indonesia Denpasar bukan sangkar. Ini adalah sebuah perguruan tinggi yang akan mendidik secara akademik setiap mahasiswanya untuk menjadi seniman-seniman, pelaku-pelaku, pemikir-pemikir seni yang akademik. Oleh karena itu mental yang saudara harus siapkan bahwa saudara belajar di perguruan tinggi ini tidak saja untuk penguasaan praktik seni ya, atau berkesenian, tetapi juga memahami persoalan-persoalan teoritis, filosofis dari seni itu sendiri. Oleh karena itu, saudara tidak harus mengkonsentrasikan diri kepada pelatihan-pelatihan yang bersifat praktis tanpa memahami apa di belakang dari kegiatan praktik yang saudara tahu. Jika saudara datang dengan pemahaman bahwa belajar seni, khususnya